Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, alhamdulillah saudara-saudariku sekalian, ya, kerabat-kerabat Al-Irsyad yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Alhamdulillah, kesempatan kali ini di tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bermadrasah atau belajar di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini pasti identik sekali dengan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Ramadan ini dengan turunnya Al-Qur'an. Nah, untuk itulah kita perlu mengetahui esensi daripada pembahasan Al-Qur'an serta apa sih gunanya Al-Qur'an untuk diri kita gitu. Sehingga Al-Qur'an itu tidak hanya dijadikan sebagai satu kitab suci yang kita baca saja, tapi Al-Qur'an sudah kita jadikan sebagai manhajul hayat, yaitu kurikulum bagi kehidupan kita. Saya ingin memulai dari posisi Al-Qur'an sebagai mukjizat, ya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan bahwa ketika membahas tentang definisi mukjizat, ya, setelah itu ada pembahasan mengenai pembagian mukjizat, ya. Beliau membagi mukjizat itu menjadi dua. Ada mukjizatun hissiyah, ya, dan yang kedua adalah mukjizatun aqliyah, ya. Apa makna daripada mukjizat hissiyah? Makna daripada mukjizat hissiyah itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi Allah, yang mukjizat tersebut itu mampu untuk dicerna atau mampu untuk dilihat, mampu untuk dilihat oleh orang-orang yang melihat mukjizat tersebut. Misalkan contoh seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau bersama kaumnya menyeberangi Laut Merah di sana, ya. Atau mukjizat Nabi Musa juga yang merubah tongkatnya menjadi ular. Atau mukjizat Nabi Ibrahim, ya, yang beliau itu tidak bisa terbakar oleh api yang begitu membara dan membakar beliau, tapi beliau tidak terbakar dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau masih hidup. Atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Artinya itu adalah mukjizat yang mampu dilihat oleh seseorang, sehingga dengan mukjizat tersebut, ya, dengan mukjizat tersebut orang itu pasti akan bertanya-tanya, kok bisa ya ada yang bisa seperti ini? Ini berarti bukan orang biasa, ya. Ini berarti bukan hal yang biasa di sini. Nah, untuk itulah dengan adanya mukjizat hissiyah tersebut, orang-orang akhirnya mengikuti para nabi tersebut. Tapi ada mukjizat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di sini. Ada yang disebut sebagai mukjizatun aqliyah. Apa itu mukjizat aqliyah? Mukjizat yang sifatnya itu akal. Maksud daripada akal ini adalah mukjizat ini, ya, itu sifatnya rasional dan bisa diterapkan untuk seluruh umat manusia mulai dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Artinya mukjizat ini akan selalu relevan, ya. Kalau misalkan mukjizat hissiyah, ya, kalau sekedar mukjizat hissiyah, mungkin orang yang pada saat itu saja yang bisa merasakan. Tapi kalau mukjizatun aqliyah, dan kita tahu bahwa manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, ya, itu untuk membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berarti ciri daripada mukjizat aqliyah ini itu adalah sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan, ya, ciri khas manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Apa itu mukjizat aqliyah? Mukjizatun aqliyah itu adalah Al-Qur'an. Ya, mukjizat aqliyah itu adalah Al-Qur'an. Kenapa disebut sebagai mukjizat aqliyah? Ya karena memang Al-Qur'an ini akan selalu relevan di setiap zamannya. Penafsirannya itu tidak akan ada habisnya. Di setiap konteks wilayah tertentu, di satu konteks zaman tertentu, Al-Qur'an itu bisa menjawab seluruh tantangan zaman yang ada pada
ada pada saat yang itu ya. Dan berkembangnya zaman atau turunnya zaman itu sendiri, Al-Qur'an bisa menjadi manhajul hayat, bisa dijadikan sebagai kurikulum kehidupan ya bagi orang yang hidup pada saat itu. Nah, untuk itulah ya perlunya kita mempelajari Al-Qur'an, perlunya kita untuk menjadikan Al-Qur'an itu bukan sekedar kitab bacaan saja, itu sudah menjadi amrun doruri, perkara yang sifatnya itu mau tidak mau harus kita laksanakan. Karena kita harus naik level sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim ini berada di dalam level itu saja ya. Berada di dalam level ketika kita mempelajari, ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita hanya sekedar berinteraksi dari sisi bacaannya saja, memperbaiki makhorijul hurufnya itu saja ya, cara bacanya supaya lancar seperti apa, hanya fokus di sana saja tapi tidak tahu esensi daripada Al-Qur'an. Ya, nah itu ibarat gelas tapi nggak ada isinya gitu ya. Kita tahu keindahan gelas tersebut, tapi kita tidak mengetahui betapa segarnya air yang ada di dalam gelas tersebut. Nah, untuk itulah bagi saudara-saudara dan saudari-saudariku di Al-Irsyad ya, untuk bisa memberikan pengajaran khusus ya tentang Al-Qur'an di sini. Karena Al-Qur'an sekali lagi ya, itu bukan hanya sekedar tulisan, huruf hijaiyah di situ yang tersusun dalam bahasa Arab, bukan itu saja. Tapi Al-Qur'an itu mengandung makna esensi yang begitu dalam, yang ketika dipelajari dengan benar, maka orang tersebut akan mampu menemukan hikmah-hikmah yang tertinggi dan otomatis mampu untuk menjawab tantangan zaman dengan Al-Qur'an. Baik. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an ya? Selain daripada itu semua ya, kita akan mencoba untuk merincikan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Ya, pertama, hal yang paling pertama yang harus kita perhatikan dalam mempelajari Al-Qur'an itu adalah pertama otomatis membacanya terlebih dahulu. Dari level yang paling rendah. Level yang paling rendah itu adalah membaca terlebih dahulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ya, mentilawah Al-Qur'an, ya, dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun secara terang-terangan, ya, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Kita fokus kepada potongan ayat pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan posisi yang begitu agung bagi orang yang tilawah Al-Qur'an. Ya. Posisi paling rendahnya itu kan adalah membaca Al-Qur'an tadi. Meskipun sebagian ulama menafsirkan bagaimana tilawah itu sifatnya itu lebih luas ya, tidak hanya sekedar membaca saja. Di situ ada tadabbur dan di situ ada juga pengamalan di sana. Tapi ala kulli hal kita ambil titik yang paling rendah daripada makna tilawah tersebut, yaitu membaca Al-Qur'an. Kita lihat di sini ya. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan membaca Al-Qur'an ini ya, menyandingkan pembacaan Al-Qur'an ini dengan amalan-amalan yang begitu agung. Apa itu? Yang pertama adalah salat dan yang kedua adalah infak, ya. Kita tahu bahwasanya ya salat itu yang merupakan satu ibadah yang paling agung ya. Kewajiban yang memang tidak pernah tidak ada toleransi bagi kita semua untuk meninggalkannya. Sekalipun kita telat dalam melaksanakan sholat, maka kita wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Kita tahu bagaimana keagungan daripada sholat tersebut ya. Dan Allah menyandingkan kewajiban sholat ini dengan membaca Al-Qur'an. Tandanya bahwa semua yang ada di ayat ini dalam surat Fatir ayat 29 ini, bahwa seluruhnya itu adalah agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka level pertama bagi kita semua untuk bagaimana berinteraksi kepada Al-Qur'an, untuk bisa menggunakan Al-Qur'an sebagai manhajul hayat kita, yang pertama itu adalah dengan cara membacanya di situ. Dan membaca otomatis variabelnya akan sangat banyak sekali, ya. Mulai dari kita kita memperbaiki bacaan kita, ya, makhorijul hurufnya itu sudah benar, ilmu tajwidnya itu sudah benar, ya. Lalu setelah itu kita memperindah bacaan kita dengan nada-nada yang begitu indah sehingga enak banget ini kalau orang mendengar bacaan tersebut, ya. Nah, tapi itu masih level pertama, perlu digarisbawahi di situ ya, agar itu tidak dijadikan sebagai suatu tujuan yang pasti, karena kekhawatiran ya untuk sekarang ini mungkin banyak ya, itu
dalam level yang paling rendah seperti ini ya, itu dijadikan sebagai tujuan di sana. Bagi orang yang memiliki expert atau memiliki fokus yang begitu kuat terhadap ilmu qiraat, maka tidak ada masalah di sana. Tapi kalau misalkan semuanya itu ingin fokus kepada hal itu sehingga yang lain itu ditinggalkan, nah ini yang perlu diperbaiki. Artinya kita sebagai seorang muslim itu harus naik level ya. Kita harus mengetahui batas di mana kita harus berhenti terhadap titik pelajaran yang kita pelajari. Ketika kita sudah merasa cukup, baru kita akan maju ke level selanjutnya, dan terus ya, dan tidak akan ada habisnya di situ, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu begitu wasi' atau luas. Itu yang pertama. Yang pertama yang harus kita pelajari, atau yang pertama kali cara kita untuk interaksi dengan Al-Qur'an adalah dengan membacanya. Apa yang kedua? Yang kedua itu adalah tadabbur. Nah, tadabbur ini yang sangat penting ya, sangat penting sekali, karena Al-Quran ini jika kita mencoba untuk mentadaburinya itu sangatlah dalam maknanya ya. Justru tadabbur Al-Quran ya, tadabbur Al-Quran itu yang disarankan oleh para ulama itu adalah tadabbur dalam bidang kebahasaan Al-Quran. Itulah ketika Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, dalam kitab Al-Itqan tadi, setelah membahas tentang mukjizatun aqliyah, beliau menjelaskan bahwa fokus mukjizat aqliyah itu tadi ya, kita bisa mengetahui kemukjizatan Al-Quran ya, yang begitu agung itu dari sisi kebahasaannya. Ya, ketika kita mencoba untuk mengulik sisi kebahasaan daripada Al-Quran, maka kita akan mendapati bagaimana Al-Quran ini menjadi satu solusi bagi hidup saya gitu. Al-Quran ini relate banget untuk kehidupan saya. Kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ini dan ternyata istilah ini cocok buat diri saya. Nah, gitu. Itu ada ilmu khususnya tentang bagaimana Al-Quran itu dinilai dari sisi kebahasaan dan dipraktekkan ya, dan dijadikan sebagai suatu manhaj bagi kehidupan di sana. Ya, baik. Saya akan sebutkan salah satu ayatnya di sini ya, tapi kita bacakan dulu lah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi. Meskipun ini perintah ini secara tersirat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Oke, kita perhatikan. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa solusi bagi diri kita agar kita tidak salah paham terhadap Al-Quran, agar kita tidak merasa, nah ini kok ayat Al-Quran kok saling bertentangan sama yang satu dengan yang lainnya. Solusi yang paling baik itu adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Karena kalau misalkan kita tidak mentadabburi Al-Quran dengan segala keterbatasan kita pasti akan menemukan banyak sekali hal yang merasa janggal di situ. Padahal bukan salah dari Al-Qurannya, tapi salah kita saja dalam memahaminya. Nah, bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita tadi ya, tentang bagaimana mentadabburi Al-Quran melalui pendekatan kebahasaan. Baik, saya ambil satu contoh. Ayat ini sangatlah terkenal. Ya, sangatlah terkenal. Insya Allah saudara-saudari yang ada di Al-Irsyad, insya Allah semuanya hafal lah. Bahkan semua umat muslim itu insya Allah hafal lah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Insyirah ya, atau Asy-Syarah ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Lalu Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan di situ. Baik, ada dua sisi kebahasaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan kata alif lam dalam kata al-usr, kesulitan. Ya, coba kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesulitan, Allah menggunakan alif lam di situ, al-usru. Ya, yang menggunakan al-usri karena sebelumnya itu ada kata ma'a ya, inna ma'al usri ya. Ya. Al-usr itu menggunakan alif lam di situ. Tapi ketika membahas tentang kemudahan, Allah tidak menggunakan alif lam. Artinya nakirah di situ. Ya. Ketika menggunakan alif lam dia ma'rifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesulitan, Allah menggunakan bentuk ma'rifah, ada alif lamnya. Tapi ketika membahas tentang kemudahan, Allah menggunakan bentuk nakirah, artinya tidak ada alif lam di situ, artinya kemudahan.
Baik, apa hikmah di balik ini semua? Alif lam itu memiliki makna yang begitu banyak dalam tatanan bahasa Arab. Salah satu ciri daripada alif lam itu adalah alif lam al-ahdiyah, ya, atau alif lam lil ahd, untuk memberikan suatu ya, penunjukan yang sifatnya spesifik gitu ya. Penunjukan yang sifatnya spesifik di situ. Misalkan contoh dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan dzalikal kitabu la raiba fih, ya. Itulah Al-Qur'an, ya. Ya, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di situ Allah menggunakan kata Alkitab. Mungkin kita bertanya, ini kitabnya maksudnya apa gitu. Kalau orang tidak tahu bahasa Arab pasti kan bertanya, loh kok disebutnya Alkitab? Apa maksud daripada Alkitab di situ? Nah, itu kan pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi coba kita perhatikan ya. Orang kalau biasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, ini pasti tahu, Alkitab ini tuh maksudnya adalah Al-Qur'an di situ. Ya, Alkitab di situ maksudnya adalah Al-Qur'an. Orang kalau misalkan dia tahu bahasa Arab, dia tahu bahwa maksud daripada Alkitab itu adalah Al-Qur'an, dilihat itu daripada alif lamnya di situ. Bahwa alif lam di situ adalah alif lam al-ahdiyah, terutama lil ahdi adz-dzihni. Ya, untuk menunjukkan bahwa objek yang dituju itu spesifik sifatnya. Ya. Contoh misalkan seperti ini ya. Contoh lain misalkan. Ketika misalkan saya meminta murid saya untuk mengambilkan, misalkan saya guru bahasa Arab misalkan. Ya. Atau saya guru fikih misalkan. Saya lalu meminta kepada murid saya, "Nak, tolong dong ambilkan bukunya Ustadz di situ." Saya cuma menyebut kata buku di situ. Tapi murid ini sudah tahu kalau saya menyebut kata buku dan saya itu adalah guru fikih, dia pasti tahu, oh maksudnya itu guru fikih gitu. Jadi dia pasti sudah tahu. Nah, kalau saya menggunakan narasi tadi ya, "Nak, tolong ambilkan Alkitab" di situ. Kalau kita menggunakan bahasa Arab ya. Ya, tolong ambilkan Alkitab. Murid ini udah tahu, oh maksudnya itu adalah bukunya Ustadz ini, karena saya itu menggunakan alif lam di sana. Tapi kalau saya dalam bahasa Arab ya, misalkan saya gunakan kata, "Nak, tolong ambilkan kitab." Tidak pakai alif lam di situ. Nah, orang yang paham bahasa Arab, murid yang paham bahasa Arab pasti akan bertanya, "Ustadz, kitab apa maksudnya?" Karena tidak ada alif lamnya di situ, tidak spesifik di sana, ya. Jadi alif lam salah satunya ya, meskipun maknanya banyak ya. Tapi alif lam di ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, al-usr di situ alif lamnya itu al-ahlil ahdi gitu ya, al-ahdiyah, untuk menunjukkan hal yang sifatnya spesifik di situ. Baik. Sedangkan ketika membahas kemudahan, di Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan alif lam di sana. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena bisa jadi ya, karena bisa jadi kesulitan tersebut itu hanya satu saja. Kesulitan yang kita alami itu mungkin cuma satu saja. Kesulitan yang kita alami itu spesifik hanya itu saja. Mungkin kita hanya punya masalah 3, 4, 5 gitu ya. Tapi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu sifatnya lebih global di sana. Tidak ada alif lam di sana, menunjukkan sifatnya mutlak di situ. Ya, sifatnya mutlak artinya ada keluasan di situ. Berbeda ketika ada alif lam di sana yang menunjukkan spesifik tertentu masalah satu saja, tapi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu sifatnya lebih luas di sana. Untuk itulah kenapa Allah ketika membahas tentang yusra, Allah tidak menggunakan alif lam di sana. Ya. Jadi kesulitan itu sifatnya spesifik, tapi kemudahan sifatnya lebih luas daripada itu semua, ya. Nah, itulah bagaimana cara kita memahami dari sisi kebahasaan sehingga kita tahu, oh, bahwasanya Allah itu telah menyediakan segala fasilitas yang ada. Oh, ternyata masalah aku cuma punya utang gitulah ya. Aku mungkin punya hutang misalkan 20 juta misalkan. Aku punya masalah keluarga aku. Aku punya masalah dengan saudara-saudara aku. Ya, aku punya masalah di kantor. Masalah kita mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5, paling banyak 10 masalah kita. Ya. Tapi fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita itu sifatnya tidak terhingga. Ya. Coba kita perhatikan, kita dikasih tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih wajah yang tampan, kita masih diberi wajah yang cantik. Ya, kita masih dikasih kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah yang telah kita alami di situ. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu pemahaman bagi kita. Ya. Jangan fokus terhadap masalah kamu. Fokuslah terhadap fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kamu di situ. Karena fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kamu itu lebih banyak daripada masalah kamu. Kalau kamu fokus pada masalah kamu, nggak akan selesai di sana.
Kamu akan stres di sana dan stres nanti akhirnya meninggal di situ. Sakit-sakitan di sana. Tapi fokus dengan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kamu, dengan segala fasilitas tersebut kamu mampu untuk menyelesaikan permasalahan kamu di situ. Ya, itu adalah hikmah di balik kenapa menggunakan alif lam dan untuk yang al-usr dan kemudahan itu tidak menggunakan alif lam. Itu pertama. Nah, yang kedua, coba kita perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata setelah gitu ya. Tapi Allah menggunakan bersama. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bukan biasanya kan kalau kita ketahui ya, biasanya kalau kita paham bahwasanya kemudahan itu setelah kesulitan di situ deh. Jadi ada kesulitan dulu, baru setelah itu kemudahan. Tapi Allah nggak menyebutkan setelah kesulitan itu ada kemudahan, enggak. Allah menyebutkan bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Apa tandanya? Tandanya bahwa pertama, antara kesulitan dan kemudahan itu jaraknya dekat. Ya, jaraknya dekat. Tergantung kita itu mau menjemput kedekatan tersebut atau tidak. Kalau kita punya saudara ya di dekat rumah gitu ya, saudara di dekat rumah gitu, dan dia menyediakan hadiah lah, makan lah atau hadiah buat kita di situ. Kalau misalkan kita tidak menjemput dia, artinya kita tidak datang ke dia, ya kita nggak dapat hadiah itu. Kita tidak mendapatkan kenikmatan yang akan dia hidangkan kepada kita. Tapi kalau misalkan kita menjemput dia, ya kita akan cepat dapat juga, karena dekat juga. Nah, disitulah kemudahan yang Allah sediakan kepada kita itu dekat. Mungkin kita sekarang hanya fokus terhadap kesulitan, akhirnya lupa, ternyata itu ada kemudahan di depan sana. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, tafsiran yang kedua adalah bahwa bisa jadi di kesulitan tersebut, itu justru ada kemudahan yang mengelilinginya. Maksudnya apa? Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudahan itu udah Allah sediakan bagi kita. Fasilitas yang begitu melimpah untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Maka jangan fokus ke masalah ini gitu loh. Fokus kepada fasilitas yang Allah sediakan kepada kita. Ya gitu. Jadi itu adalah makna bagaimana keagungan Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang kebahasaan, dan itu bisa diriletkan dengan kehidupan kita di situ. Dan yang ketiga ya, setelah kita tahu ya, pertama dalam membaca, kedua dalam mentadabburi, dan yang ketiga itu adalah mengamalkannya ya. Ya misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ya. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu di situ ya. Tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan segala macam peraturan serta ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yaitu dengan adanya Al-Qur'an di sana, itu harus dijadikan sebagai landasan amal kita ya, bukan hanya sekedar ditaruh ya, dibuka, dibaca terus ditinggalkan tanpa diamalkan sama sekali. Itu tidak ada nilainya sama sekali di situ. Jadi perlu adanya pengamalan di sana ya. Agar tujuannya apa ya? Tujuannya tadi agar setiap pemahaman kita ya, bacaan kita, pemahaman kita itu bisa benar-benar terrefleksikan dengan adanya amalan itu, bisa teraplikasikan dengan baik. Karena kalau misalkan kita tidak mengaplikasikannya, untuk apa juga kita mempelajari dengan begitu banyak? Ya, itu ibarat kata kita hanya mendapatkan teorinya saja, tetapi kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan pengaruh yang lebih terhadap Al-Qur'an. Artinya belajar kita itu hanya sekedar nafsu saja. Kalau kita hanya sekedar belajar Al-Qur'an tapi tanpa mengamalkannya, yaitu berarti nafsu yang bermain di situ ya. Nafsu untuk belajar, bukan nafsu untuk mengamalkan di situ. Dan yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah mengajarkan Al-Quran ya. Bagi teman-teman ya, bagi saudara-saudari yang punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, maka ajarkanlah Al-Quran kepada siapapun di situ ya. Dan itu berlevel ya, untuk anak kecil bisa kita ajarkan dengan baca-bacaan surat-surat pendek, memperbaiki makhorijul huruf. Ketika sudah dewasa, ajarilah tadabbur yang begitu baik. Kalau untuk yang expert yang memang punya kemampuan benar-benar untuk mengajari manusia ya dalam bidang yang lebih spesifik lagi ilmu Al-Qur'an, ya bisa mengajarkan tafsir di sana ya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah, dan yang mengajarkan
mengajarkan Al-Quran. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya adalah 4 hal yang wajib kita pelajari dan perlu kita ketahui bagaimana sih ya kaifana ta'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jaya terus Al Irsyad. Mudah-mudahan di muktamar ke depan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Al Irsyad. Al Irsyad semakin maju, Al Irsyad semakin jaya, Al Irsyad semakin berkembang, dan Al Irsyad bisa menjawab segala tantangan zaman, karena menjawab tantangan zaman itu sifatnya harus ya dan wajib di sana. Semua orang ya, semua ormas, semua pihak yang tidak bisa menjawab tantangan zaman itu, dia pasti akan meredup, dan waliyadzubillah kalau sampai mati di situ. Maka PR besar Al Irsyad itu adalah dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai manhajul hayat. Setelah itu ya bagaimana bisa menjawab tantangan zaman sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.